Kapten Brengkes ini malah melanjutkan nafsunya yang tertunda. Tak peduli walau di kantor polisi, ketegangan mulai menyeruak. Samsul pun sadar Melati dalam bahaya. Melati begitu ketakutan saat menyadari pelaku ada di depannya. Dan malapetaka pun tak terelakkan. Namun tanpa belas kasihan, Samsul malah dipukuli secara bertubi-tubi, di mana secara bersamaan ia juga menyaksikan di depan mata kepalanya Melati direnggut kesuciannya secara bergantian. Lalu ditinggalkan begitu saja dengan setengah menggantung tepat di sebelah ruangan tempat Melati, agar penderitaan Samsul semakin dalam karena melihat langsung pujaan hatinya digitukan. Setelah puas menggagahi Melati, Lau Guai si tua bau tanah ini dengan brengkesnya bilang puas sekali bisa dengan gadis belia, hingga Ting Zae merasa ke-trigger lalu ikut melakukannya tepat di depan mata Samsul yang tergantung. Dan semua aktivitas itu mereka lakukan di kantor polisi yang katanya melindungi dan mengayomi masyarakat. Tak cukup sampai di situ, derita Samsul dan Melati kian dipertajam. Entah apa yang merasuki para polisi ini. Dan sebentar lagi, semua oknum polisi akan dibuat nangis berjamaah karena salah memilih korban. Pada sebuah desa kecil di Tiongkok, hidup seorang pemuda bernama Samsul. Ia adalah sosok sederhana yang menjalani hidup sebagai penjual pangsit kukus di depan toko kelontong milik bosnya. Setiap pagi, anak-anak pangsit hangat yang ia bungkus dengan cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa harus cepat? Ya karena disuruh sutradara. Rutinitas ini meski tampak biasa saja, tapi akan menyimpan cerita luar biasa bagi Samsul. Bagaimana seorang pemuda biasa yang hidup sebatang kara dengan aktivitas yang monoton, tiba-tiba pagi itu menjadi berwarna karena gadis bernama Melati, ini orangnya. Gadis yang sangat cantik dan periang. Oh my God! Sangat cantik dan periang. Sejak saat itu, sembari ngantar pesanan ke pelanggan bosnya, Samsul pun curi-curi waktu untuk sekedar memandang paras ayu Melati. Nenek Melati, kita sebut saja Nenek Ngatmi, terlihat panik mencari Melati yang sejak pulang sekolah belum tiba di rumah. Momen ini dimanfaatkan Samsul untuk mendapatkan restu dari Nenek Ngatmi. Samsul tanpa babi bugercep mencari Melati. Dalam hatinya, meski sampai ke Gunung Huako pun akan kutemukan Dewi Kuanin. Maaf, maksudnya Melati. Sambil bernapas, Samsul tanpa lelah mengayuh sepeda hingga ke ujung aspal desa Yongliang. Akhirnya Melati ketemu sedang termengu sendirian menatap kosong di pinggir hutan tepat di bawah kaki bukit. Melati pun diantar pulang, tapi di tengah jalan Nenek Ngatmi malah marah-marah ke Samsul. Melati ketawa penuh kesan melihat Samsul salting dan respon random Nenek Ngatmi. Keesokan harinya, Nenek Ngatmi mengembalikan jaket Samsul yang semalam dipakaikan ke Melati agar dia tak kedinginan. Tapi karena udah kepincut sama Melati, Samsul pun meresponnya dengan senyum-senyum sendiri sambil mencium jaketnya berharap aroma gadis pujaannya masih bisa diendus. Melati ini adalah gadis berkebutuhan khusus akan mentalnya, sering lupa dan melamun sendiri. Hari itu neneknya meninggal karena tak ada keluarga lagi, maka dinas sosial membawanya untuk dirawat. Tapi rupanya Melati tak betah dan menganggap neneknya masih hidup hingga ingin kembali pulang ke rumah neneknya. Seakan dirasuki oleh dewa penderitaan cinta Cupat Kai, Samsul yang merasa Melati tak akan betah di tempat itu, ia pun mendatangi RSJ yang pas kebetulan Melati melamun di jendela kamarnya. Samsul pun menjadi mudah untuk membawa Melati kabur. Setelah berhasil membawa Melati kabur, untuk menghibur dukanya Samsul membawa Melati ke pasar malam obrek-obrek. Dan di sana ia berjanji akan menjaga Melati apapun resikonya nanti. Tapi tiba-tiba,
Setelah Melati merasa tenang, Samsul pun mengantar Melati ke rumahnya. Ternyata pintu rumah neneknya disegel dinas sosial. Di tengah usaha membuka paksa pintu, tiba-tiba dari arah belakang muncul tetangga Melati. Kita sebut saja Mawar. Merasa kasihan dengan Melati, Mawar pun mengajak mereka tinggal sementara di rumahnya. Ternyata Mawar ini seorang kupu-kupu malam. Mawar bilang ke Samsul, silahkan tempati kamarku dan mau apa saja bebas termasuk nganu-nganu juga gas aja. Walaupun Samsul sempat melihat Melati mandi, namun karena tak ingin merusak Melati, ia pun meninggalkannya sebentar untuk membuatkan pangsit kukus, karena Samsul tahu Melati belum makan. Namun siapa sangka, kali ini Samsul berhasil menyelamatkan kehormatan gadis pujaannya itu. Untuk mengantisipasi hal buruk yang sama, Samsul pun melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi setelah menceritakan semuanya, seorang wakil kepala polisi bernama Jeff menyuruh anak buahnya bernama Ting Zai untuk mencatat laporan Samsul. Namun Ting Zai dengan blekoknya menyepelekan penderitaan Melati. Dia malah ngegosip dan mengumbar kekurangan Melati dengan mengatakan Melati gadis tak waras. Sementara itu di ruang interogasi, Jeff dan dua anak buah lainnya bernama Kwokwa dan Lao Guae malah membuli Melati, dan gadis itu pun semakin ketakutan. Bahkan si bau tanah Lao Guae melepas jaket Melati dengan paksa. Tapi untungnya sisi baik Jeff sementara masih ada. Tapi Jeff dengan sabar menyuruh Melati memberitahu ciri-ciri pelakunya. Tapi ternyata semua polisi di ruangan itu dibuat kaget bukan kepalang setelah Melati bilang pelakunya punya tato bintang di tangan kanannya. Yang ternyata adalah Dok Gua, bos mereka semua, kapten polisi. Dan Dok Gua ternyata sedari tadi memantau dari luar ruangan interogasi. Tanpa rasa malu pada anak buahnya, Dok Gua dengan brengkesnya malah membela diri. Dia tak merasa bersalah karena dia mengira Melati adalah wanita penghibur. Kapten Brengkes ini malah melanjurkan nafsunya yang tertunda. Tak peduli walau di kantor polisi, ketegangan mulai menyeruak. Bersamaan dengan itu Samsul pun sadar Melati dalam bahaya. Saat tumpukan berkas diangkat, ia melihat foto pelaku. Sementara itu di ruang interogasi Melati begitu ketakutan saat menyadari pelaku ada di depannya. Dan malapetaka pun tak. Namun tanpa belas kasihan, Samsul malah dipukuli secara bertubi-tubi, di mana secara bersamaan ia juga menyaksikan di depan mata kepalanya Melati direnggut kesuciannya secara bergantian. Lalu ditinggalkan begitu saja dengan setengah menggantung tepat di sebelah ruangan tempat Melati, agar penderitaan Samsul semakin dalam karena melihat langsung pujaan hatinya digitukan. Setelah puas menggagahi Melati, Lao Guae si tua bau tanah ini dengan brengkesnya bilang puas sekali bisa dengan gadis belia, hingga Ting Zai merasa ke-trigger lalu ikut melakukannya tepat di depan mata Samsul yang tergantung. Dan si tua Lao ten brengkes. Dan semua aktivitas itu mereka lakukan di kantor polisi yang katanya melindungi dan mengayomi masyarakat. Tak cukup sampai di situ, derita Samsul dan Melati kian dipertajam. Entah apa yang merasuki para polisi ini, demi menutupi aib, mereka bersekongkol mendatangi sekretariat pengadilan, menyebarkan informasi palsu bahwa Samsul telah menodai Melati, dan menyerang polisi setelah merebut senjata api mereka. Jeff yang dulu dielu-elukan sebagai polisi baik, meski ia tak ikut menodai Melati, tapi kini tak lebih dari sosok bayangan kelam yang merendahkan nilai-nilai yang pernah ia perjuangkan. Dia mengancam Melati, yang tak peduli pada kondisi Melati yang sangat memprihatinkan. Kini jiwa Jeff bukan lagi cerminan kebaikan, melainkan tirani yang mencengkeram tanpa nurani. Yang lebih menyakitkan, Jeff mengatakan kalau Melati tak waras. Jadi apapun kesaksiannya dianggap nol di mata hukum. Akibat semua manuver jahat itu, Samsul ditetapkan sebagai tersangka utama, diadili dan divonis penjara 6 bulan.
Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Hari ini Samsul akhirnya menghirup udara bebas. Meski terdengar singkat, baginya 6 bulan terasa lama untuk hukuman yang tak pernah ia lakukan. Bahkan sehari pun seharusnya tak ia jalani. Seperti pepatah, lebih baik 1000 bersalah dibiarkan bebas daripada 1 jiwa tak bersalah terpenjara. Ternyata Melati telah menunggu sedari tadi. Respon Samsul pun bijaksana, alih-alih menjauhi Melati karena tahu hamil akibat perbuatan sekelompok oknum aparat, ia tetap mencintai Melati sebagaimana ia menerima kekurangan Melati. Dulu hingga sekarang. Samsul juga memberikan foto mereka berdua agar Melati selalu ingat love story mereka. Seperti punya sisi lain yang tak ingin Melati tahu, ia adalah pria yang ikhlas menerima dicaci maki, direndahkan, bahkan disakiti fisiknya, tapi ia tak pernah bisa menerima jika orang yang ia sayangi dibuat menderita. Ketika di penjara, Samsul selalu membayangkan bagaimana setelah ditinggal satu-satunya keluarga yaitu neneknya, gadis penyandang disabilitas mental yang seharusnya dikhususkan untuk dilindungi daripada orang normal lainnya. Tapi ini malah dirusak sedemikian rupa. Apalagi pelakunya adalah oknum berseragam yang harusnya lebih melindungi Melati daripada orang umum lainnya. Dari sinilah niat tersembunyi Samsul dimulai, yaitu balas dendam. Wanita hamil ini adalah istri Tingzai. Ia berjalan kembali ke rumah setelah belanja, tak berselang lama, suami polisinya pulang, memanggil-manggil istrinya, namun tak juga ada jawaban. Namun ternyata tanpa disadari Tingzai tiba-tiba, Samsul berada tepat di belakangnya. Dan inilah yang terjadi. Lalu sasaran Samsul berikutnya adalah si tua Lao Guai. Hari itu dia kembali ke rumah setelah mengantar istri mudanya dari klinik dokter kandungan. Baru saja Lao Guai membuatkan minuman untuk istrinya, tiba-tiba langkahnya menjadi kaku menatap istrinya yang sedang ketakutan. Dia sadar ada bahaya di rumahnya, tapi bukannya menolong istrinya, dia malah mundur ketakutan. Situasi itu membuat Samsul dengan bebasnya mencelakai istri Lao Guai. Jujur menurut saya, balas dendam Samsul sangat berlebihan. Dia lampiaskan juga pada orang yang tak tahu apa-apa, dan janin yang belum sempat melihat dunia pun ikut jadi korban. Mengetahui istri dan calon bayinya sudah tak ada, si tua ini menelpon rekan polisinya. Kuak-kuak. Saking ketakutan Lao Guai tak keluar sepatah kata pun, menyadari rekannya dalam bahaya, Jeff dan timnya bergegas ke rumah Lao Guai. Yang belum melihat keberadaannya, Samsul pun memutuskan untuk segera pergi. Ia keluar dari bis dan berjalan keluar, namun sial, Jeff mencurigainya. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Samsul babak belur dihajar sedemikian rupa atas dasar curiga saja. Ingat ya, di sini Jeff dan timnya belum menemukan bukti apa-apa terkait kasus kematian 2 rekan dan istrinya. Bersamaan dengan arogansi Jeff, kita diperlihatkan Melati yang tengah menonton berita viral tentang seorang ibu hamil dan janinnya yang kehilangan nyawa dalam kondisi yang memilukan. Lalu guncangan batin pun terjadi ketika nama Samsul disebut sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Mengetahui hal itu, dunia Melati pun kembali gelap. Samsul yang dianggap satu-satunya masa depannya dan calon bayinya kini terancam kembali di penjara. Serta rasa kecewa dengan Samsul yang memilih opsi balas dendam yang berlebihan hingga terbesit dalam benaknya untuk mengakhiri hidupnya bersama calon bayinya. Dan hal itu pun dilakukan. Melati mengambil pisau dan menghubungi kantor polisi. Lalu inilah yang terjadi.
謀殺。 Bukannya mereda aksi Jeff pun terus berlanjut, kini dia malah menodongkan pistol ke arah kepala Samsul berharap dia mengakui langsung perbuatannya. Namun arogansi Jeff yang tanpa bukti pun harus terhenti ketika atasannya datang menyuruhnya menghentikan intimidasi sepihaknya tersebut. Jeff nampak tak terima, namun atasannya mengingatkan kalau dia harus punya bukti terlebih dulu. Jeff tetap saja ngotot, dia bilang sebentar lagi Samsul akan mengakuinya. Namun Jeff seketika kicap ketika atasannya bilang baru saja ditemukan wanita dengan kasus serupa. Wanita itu masih hidup namun kritis, di mana wanita yang dimaksud tak lain tak bukan adalah Melati. Tindakan percobaan bunuh diri Melati secara tak langsung menyelamatkan Samsul. Kini tak ada alasan untuk menahannya hingga Samsul pun dibebaskan. Jeff dan Kwak Wah keluar sambil menahan rasa malu bercampur kesal. Kini mereka berdua telah dibebas tugaskan dari kasus Samsul. Setelah mereka berembuk merasa sangat yakin Samsullah pelakunya, akhirnya Jeff memilih untuk memberontak dari perintah atasannya. Jeff merencanakan sesuatu yang ilegal. Dia menyuruh Kwak Wah mengambil senjata di gudang, sementara Jeff akan ke rumah sakit di mana dia sangat yakin kalau Samsul akan membawa pergi Melati yang tengah dirawat. Jeff juga sempat menghubungi si biang kerok Dok Gua yang kini telah pensiun untuk berhati-hati terhadap bayangan dendam masa lalu, di mana dialah penyebab utama. Saat Melongo lihat Kwak Wah terbakar, rupanya mobil Jeff begitu dekat siap menabrak. Tanpa pikir panjang, Samsul berlari dan inilah yang terjadi. Ternyata keduanya masih baik-baik saja. Tapi dengan beringasnya Jeff memukuli Samsul menggunakan senter besar hingga nyaris pindah alam. Untungnya karena kebaikan sutradara, Samsul menemukan lempengan plat besi. Dan di keesokan harinya tanpa diduga, Dok Gua datang mengecek lokasi hingga dengan kejamnya dia menembak Melati yang tak berdaya. Hanya untuk sekedar memancing Samsul bangkit dari kondisinya. Dengan begitu dia bisa tahu titik keberadaan Samsul. Dirasa belum terlihat, Dok Gua menembak Melati untuk kedua kalinya hingga dia benar-benar melihat keberadaan Samsul. Rasa sayangnya yang kuat kepada Melati membuat dia bangkit dari kritisnya. Tak peduli lagi dengan nyawanya, Samsul terseok-seok mendekati Melati, panas ke tubuhnya berkali-kali. Dok Gua terus menembak sampai pelurunya kosong pun tetap ingin menembak, hingga dia meninggalkan Samsul mengira ia tak mungkin bertahan dari kritisnya. 5 tahun pun berlalu, sebuah acara di TV memperlihatkan wawancara dengan narasumber tokoh penting, yang ternyata itu adalah Dok Gua. Dia dianggap tokoh penting, karena rupanya sudah bertaubat, dan kini menjadi sukarelawan serta dermawan, mengajar anak-anak yatim piatu dan anak terlantar, serta menghabiskan masa tuanya dalam kebaikan. Siapa sangka acara itu ditonton oleh Samsul yang ternyata masih hidup. Selama ini Samsul tak berusaha mencari Dok Gua untuk balas dendam.
Tapi karena tak sengaja melihat Dok Gua lagi, ia pun memutuskan untuk menuntaskan semuanya. Singkat cerita, Samsul mendatangi Dok Gua saat mengajar. Sontak Dok Gua dibuat kaget bukan kepalang melihat Samsul, orang yang pernah dibuatnya menderita, kini berada tepat di depannya. Mencoba merespon dengan tenang, Dok Gua mempersilahkan Samsul duduk, membuatkan segelas kopi, dan mencoba untuk menyapa Samsul. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Di akhir cerita, Samsul dan Melati terlihat bahagia bersama, namun bukan di kehidupan dunia. Revenge, A Love Story 2010 menyampaikan kisah tragis yang menggambarkan 3 tema utama: cinta, balas dendam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Film ini menyoroti bagaimana cinta yang mendalam dapat berubah menjadi kehancuran ketika diliputi trauma dan kehilangan. Ketika cinta ternoda oleh kekerasan, ia dapat memotivasi seseorang untuk bertindak ekstrim, namun jalan balas dendam yang dipilih hanya membawa penderitaan yang lebih dalam tanpa memberikan penyelesaian atau kedamaian. Di sisi lain, film ini juga memperlihatkan dampak destruktif dari penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat yang menciptakan trauma mendalam bagi korban dan lingkungannya. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga keadilan menjadi pemicu utama dari lingkaran kekerasan yang tak berujung. Dengan latar cerita yang gelap, film ini memberikan pelajaran bahwa kebencian dan balas dendam tidak pernah menjadi solusi, tetapi hanya memperbesar luka.